I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Takeshi Kaneshiro Tarigan dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Deli Tua, Kuskupan Agung Medan. Di sini saya akan mengambil satu objek budaya, yaitu budaya Karo, di mana saya akan mengambil perspektif simbolnya dan menggambarkan kebermaknaannya dalam kaitan dengan nilai-nilai Injil, sehingga ini bisa menjadi objek atau media pendidikan iman. Nah, selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia ialah suatu bangsa yang memiliki berbagai keanekaragaman, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Namun pun demikian, keragaman itu diikat dengan satu semboyan yang kita ketahui, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Sehingga tidak ada cara kita untuk membuat pengelompokan yang membuat kita berbeda. Dalam konteks ini, kita akan membahas mengenai budaya Indonesia. Karena beragamnya budaya itu, maka kita akan membatasi topik ini, yakni budaya salah satu suku di Pulau Sumatera Utara, yakni suku Batak Karo. Secara geografis, suku Batak Karo ini berdomisili di daerah yang dingin dan sejuk. Nah, bagi saudara-saudari sekalian yang pernah ke Sumatera Utara, pasti tahu atau mungkin kenal yang namanya Brastagi. Itu tempat biasanya sebelum pandemi berlangsung, itu tempat para turis datang di sana. Hal tersebut dikarenakan selain daerah Karo dikelilingi oleh Bukit Barisan, juga ada 2 gunung yang mengapit daerah ini, yakni Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Daerah ini memiliki potensi dalam bidang agraris. Daerah Karo masuk dalam daerah tingkat 2 Kabupaten Karo, yakni dikepalai oleh seorang bupati yang saat ini dijabat oleh Ibu Kori Ciriwati Sebayang, dengan wakilnya Theo Pilus Ginting. Dan jelas bahwa para penghuni daerah ini adalah orang-orang yang bersuku Karo, yang memiliki kebudayaan Karo dan adat istiadat serta tradisinya. Salah satunya saya juga orang Karo, saya bermarga Tarigan. Nah, salah satu tradisi itu dan masih terpelihara sampai sekarang ialah tradisi Njujung Beras Piher. Walaupun tradisi ini sudah mengalami perubahan karena zaman, tetapi hal-hal yang pokok masih diperhatikan. Seperti sudah disampaikan sebelumnya tadi, bahwa tradisi ini sadar atau tidak sadar sudah terpengaruh dengan zaman, kendati pengaruh itu sama sekali tidak menghilangkan makna asli dari tradisi ini. Misalnya, dengan datangnya agama ke tanah Karo, hal inilah yang ingin saya jabarkan dalam video kali ini. Tradisi Njujung Beras Piher ialah suatu upacara yang dilakukan kepada seseorang sebagai ucapan syukur dan agar selamat karena sukses dalam menjalankan tugas tertentu. Nah, selain itu, tradisi ini juga digunakan untuk upacara kepercayaan dan penghormatan. Lengkap itu pun lebih banyak ditambah orang itu dengan situasinya. Nah, ada yang dibarengi dengan makan bersama dan diberikan bantuan berupa materi, berupa uang, berupa beras, kebutuhan pokok. Ya, singkatnya sesuai dengan situasi pelaksana dan suasana hatinya. Nah, jadi tradisi Njujung Beras Piher ini tetap diperhatikan dan diberlakukan kepada orang yang sudah lama tak pulang muncul kembali. Nah, orang yang luput dari mara bahaya, orang yang telah lama menderita sakit dan sembuh kembali, orang yang dianggap terhormat dan berjasa, nah, dan kepada tamu yang diagungkan. Nah,
untuk melaksanakan tradisi Junjung Beras Pihar ini, maka diperlukan yang namanya peralatan dan apa makna dari peralatan tersebut. Nah, dalam menjalankan tradisi ini ada beberapa alat yang dibutuhkan dan semuanya memiliki maknanya tersendiri. Hal-hal itu hendaknya disediakan demi terselenggaranya acara itu dengan baik dan efektif. Nah, alat-alat itu antara lain ialah yang pertama, beras page situnggang. Nah, maknanya keharmonisan, keseimbangan, dan kejujuran. Yang kedua, peralatan yang kedua, lada, bahasa Karo, yang bahasa Indonesianya itu merica. Nah, maknanya itu ersada kata, persatuan, seperti merica itu menyatukan apa dia? Menyatukan di dalam apa itu? Di dalam masakan. Nah, jadi yang ketiga, sira. Sira ini adalah garam. Dimana agar maknanya itu adalah masin katane. Nah, masin jadi kewibawaannya itu untuk kewibawaan kalau makna sira. Nah, peralatan yang keempat, uis arin tenang, yaitu kain dalam adat Karo. Ada wisarin tenang. Nah, jadi makna wisarin tenang ini agar tenang tendi di rumah. Jadi ketentraman dalam keluarga. Yang kelima, tumba rempu kuling-kuling. Nah, ini maknanya lambang sangkem geluh. Sangkem geluh itu kekeluargaan, sangkem geluh ta. Nah, jadi yang keenam ialah tinaruh atau telur ayam. Maknanya pengaruh atau pengaruh kita bagaimana dalam hubungan sosial. Yang ketujuh ada belo bujur, daun sirih. Nah, makna dari belo bujur ini ialah persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dalam masyarakat Karo, belo itu sakral. Mengapa sakral? Karena tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari orang Karo. Dari beberapa alat peralatan dan maknanya di yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi beberapa hal yang dibutuhkan dalam tradisi ini, yaitu cara melakukannya. Bagi orang yang akan menjunjung beras pihar itu duduk tersendiri. Nah, dia akan duduk tersendiri, dia atau dengan pasangannya duduk tersendiri. Nah, kemudian ibunya datang melakukannya, mendekat sambil membawa perakan. Perakan itu tempat beras atau nasi yang dianyam dari daun kuang yang telah diolah. Jadi daun kuang ini seperti daun pandan dia bentuknya. Nah, jadi nanti dianyam, dikeringkan. Setelah dikeringkan daun kuang itu dianyam, dibuatlah perakan ini. Nah, jadi perakan ini diisikan beras dan ambil sedikit dari perakan itu sebanyak 11 kali. Dan menabur di kepala orang yang duduk tersendiri tadi sambil berkata, sada tendi ku rumah, dua olar dua mat ukur si mahuli, talukan pinakit talukan si rukur lama huli, 4 selpat nyipi bulut selpat liah bunga kliasa, 5 artima tendi rumah, 6 gelem bekas latih gelem kini bayakan, 7 perukuran sila mahuli, 7 bahan-bahan dan nukala sila mahuli, 7 liah 8 rengaruhku sinterem pengaruhku sangkep ngeluh pengaruhku kade-kade, siwah nilah rina pinakit nilah entem begu nilah gerak-gerakkan sila mahuli, 10 sada tendi ku rumah. Jadi begitulah nanti prosesnya. Jadi dia duduk tersendiri, ditaruh beras itu ke kepalanya. Nah, agar dia diberkati oleh Yang Maha Kuasa, dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi tradisi junjung beras pihar ini, dewasa ini masih terpelihara dengan baik sebagai peninggalan dari tradisi Karo. Ini diwariskan kepada generasi seterusnya seperti saya, dan mungkin generasi di bawah saya juga mengetahui yang namanya junjung beras pihar. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa kendati pun sudah mengalami perubahan, makna yang terkandung masih terpelihara dengan baik. Jelas tampak tatkala agama mulai masuk ke tanah Karo. Agama itu cukup berpengaruh dalam pelaksanaannya. Dahulu berdoa itu diarahkan kepada leluhur,
namun melalui agama, doa ditujukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi inkulturasi dia, berasimilasi. Nah, jadi masuknya agama-agama tadi ke Tanah Karo itu sebenarnya tidaklah gampang. Nah, pewarta atau misionaris-misionaris itu harus menunjukkan bagaimana karismanya dan jika mungkin untuk tidak memaksa orang-orang untuk masuk ke agama tertentu. Maka mereka dengan cara tertentu menawarkan agama itu. Nah, karena adat istiadat yang pertama kali yang dikenal dan dianut oleh suku tertentu. Maka menerobos adat istiadat itu adalah salah satu cara untuk membuka kepercayaan kepada masyarakat suku tersebut. Salah satu agama yang menerima adat istiadat itu masuk ke dalam liturgi bukan untuk menjelek-jelekkan agama lain atau aliran-aliran lain, tapi yang salah satu itu ialah Katolik Roma atau dewasa ini disebut dengan agama Roma Katolik. Itu terjadi di daerah Karo. Misalnya dalam sakramen pernikahan, misalnya dalam acara pernikahan. Nah, sakramen pernikahan. Nah, acara pemberian sakramen pernikahan atau dalam bahasa Karo disebut pemasumasun, tumbuk redamu bayu. Dalamnya tradisi ini cukup ditonjolkan. Sesudah acara pernyataan janji nikah, maka imam atau pastor itu mengambil beras pihar, dan meletakkannya di atas kepala kedua mempelai sambil mengucapkan ke-11 wujud yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, dilanjutkan dengan orang tuanya dan sanak keluarganya dengan cara yang sama. Lakukan beras pihar itu kepada dia. Nah, hal ini dilakukan untuk menyampaikan selamat menempuh hidup baru dan agar segala sesuatu yang menghalangi kebahagiaan mempelai menjauh daripadanya. Peranan imam sebagai figur atau contoh yang saya lihat dari peristiwa ini adalah dua hal, yakni sebagai jabatan gereja kudus dan juga sebagai bagian dari adat itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, gereja Katolik yang dalam proses inkulturasi itu begitu mendapat nilai positif dalam masyarakat, khususnya dalam suku Karo. Nah, hal tersebut dikarenakan ada juga agama yang menolak mentah-mentah tentang eksistensi budaya. Nah, bukan menjelekkan ini ya, tapi di mana budaya itu sendiri seolah-olah dianggap tidak ada. Nah, kendati pun demikian, secara pandangan saya yakin bahwa hal itu tidak dapat mereka hindarkan. Nah, jadi timbul pertanyaan, manakah lebih duluan hadir, adat atau tradisi itukah atau agama itu? Nah, namun pun demikian, itu semua adalah kekayaan. Dan secara pribadi, saya sangat menolak kalau agama itu anti dengan latar belakang manusia itu. Nah, entah disebut itu adat istiadat, budaya atau tradisi. Nah, itu semua merupakan bagian hidup kita sebagai manusia karena budaya yang lebih pertama kali diperkenalkan kepada kita sejak lahir. Maka sama seperti Yesus Kristus, teladan Tuhan dan tauladan kita, iya, itu disunat karena dia itu budaya orang Yahudi memang begitu. Dia disunat begitu. Nah, dia disunat karena hal itu. Karena dia adalah seorang Yahudi. Nah, dia juga tidak terlepas dari tradisi, dari budayanya dia, dari adatnya dia. Begitu. Jadi bagaimana dengan kita? Masih dapatkah kita melihat budaya daerah di gereja kita? Ataukah kita malu akan budaya yang kita miliki? Nah, saatnya kita berani mengekspresikan budaya kita sebagai kekayaan bangsa dan negara kita. Demikian kiranya video saya, semoga kita yang mendengar dapat menambah ilmu dan yang sudah berilmu dan mengetahui, saya mohon ajarannya. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua.